Ini. Oke. Baiklah, pada sore hari ini, Minggu tanggal 27 Desember 2020, Natal alumni Pantiwara, kita beri tema ketika yang ada hanya Kristus. Ya, oke. Baiklah, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur jika hari ini kita bisa merayakan Natal secara virtual, sekalipun kita berada di tempat yang berjauhan. Kiranya kehangatan dan makna Natal tetap dapat kita rasakan. Tema Natal kita saat ini adalah ketika yang ada hanya Kristus. Mari saudaraku, kita bersuka cita dan bersorak bagi namanya, sebab kasih dan pertolongannya nyata atas kita. Damai dan kasih-Nya melimpahi kita sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita naikkan puji Tuhan. Sebentar, maaf. Terlalu keras ya, saya kecilkan dulu ya. Oke. Kita menyanyi masing-masing di rumah ya. Gita surga bergema. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Gita surga bergema, lahir Raja mulia. Di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel. Gita surga bergema, lahir Raja mulia. Oke, maaf, saya mau bertanya dulu, apakah musik saya terdengar atau tidak? Tidak. Oh iya, pantesan. Karena saya enggak kedengaran. Tidak terdengar musiknya. Saya ulangi ya. Iya ya, saya lupa. Ya, ya, saya lupa. Bentar ya, baru keinget. Oke, kita ulangi ya. Jadi hang dulu. Oke, kita mulai. Sekarang sudah terdengar? Sudah. Oke. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan
kita sama-sama akan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Ibu Eli Kurniati. Mohon Ibu Eli silahkan dibuka mikrofonnya dan dipimpin doa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini kami bersyukur jika kami boleh berkumpul melalui video konferensi ini dalam perayaan Natal bersama alumni Pantiworo. Ini semua karena Tuhan yang menyertai kami sehingga walaupun kami berada dari beberapa daerah, tapi kami boleh disatukan, dan biarlah Tuhan ketika kami saat ini akan memulai cara Natal bersama ini, biarlah kami boleh memulainya dengan segenap hati kami, sehingga apa yang kami lakukan saat ini boleh memberikan sukacita bagi kami semua. Kami serahkan Tuhan untuk acara yang saat ini akan kami lakukan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Penyalaan lilin Natal. Lilin adalah simbol dari Yesus sebagai terang itu sendiri. Ia datang untuk melepaskan kita dari belenggu kegelapan dunia. Orang yang hidup dalam terang, yaitu dalam Yesus, adalah anak-anak terang. Matius 5 ayat 14-16 mengatakan, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Jika di dekat kita ada lilin, kita boleh menyalakan lilin kita masing-masing ya. Sambil kita akan mendengarkan pujian 1000 lilin berikut ini. Boleh ikut menyanyi. Wartakan pada dunia kabar sukacita, telah lahir Yesus penebus juru selamat kita.
beku, kehangatan kasih Tuhan di Natal yang satu. Kehangatan kasih Tuhan di Natal yang syahdu. Berita sukacita. Yohanes 1 ayat 14 mengatakan, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Dia lahir untuk kami. Boleh tepuk tangan di rumah masing-masing ya. Mari kita bersukacita bersama. Dia lahir untuk kami, dia mati bagi kami, dia bangkit bagi kita semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Itulah firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Mari bersukacita menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Senyum dong semuanya. Ayo tepuk tangan. Katakan, dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, dia mati bagi kami, dia bangkit bagi kita semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Itulah firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Itulah firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia Raja di atas segala raja. Ada sukacita di sini? Iya, Tuhan Yesus sudah datang dan lahir untuk kita. Jadi mari kita sama-sama sambut dengan penuh sukacita.
Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama menghayati sebuah puisi yang berjudul Ku Rindu Datang ke Rumahmu. Siapakah sang pembawa puisi ini? Mari kita saksikan bersama. Ku rindu datang ke rumahmu. Buah karya Betty Lestari, APW Jakarta. Ku rindu duduk seharian di pelataranmu. Betapa luas terbentang pelataran bait-Mu Tuhan. Dentang lonceng berkumandang di malam Natal, memanggil umat melangkah satu tujuan, datang beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Karena kasih setiamu tak berkesudahan, Kau lewatkan badai kesukaran hidup umat. Kau teguhkan dan kuatkan iman kami bahwa Kau Allah yang hidup, yang mampukan kami melewati hari-hari kelam. Ku rindu seharian di pelataran bait-Mu, tunduk sujud di hadapan altar-Mu. Jikalau Kau berkenan, kaki kami melangkah menuju bait-Mu. Naungilah kami dengan tiang awan kasih. Lepaskanlah rasa khawatir kami akan bala penyakit COVID-19 yang merajalela. Kumandangkan sabda-Mu di dalam relung batin kami. Kusiapkan hatiku Tuhan di malam Natal untuk beribadah di bait-Mu. Meski kami, aku sadar sesadar-sadarnya bahwa kehadiran-Mu tidak dibatasi tembok gereja menjulang sebagai bait-Mu. Seandainya pintu bait-Mu belum terbuka lebar sebagai bait Allah, aku akan membuka pintu hatiku sebagai bait Allah yang suci. Biarlah Roh Kudus-Mu berdaulat di relung hatiku, yang mengajarkan ibadah sejati. Ibadah sejati di malam Natal APW tercermin dalam tutur kata dan perbuatan kami. Ketulusan dan kerendahan hati kami. Memuliakan Dikau ya Allah, Allah sumber kasih,
Terima kasih Kak Betty untuk puisinya. Dan sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Natal yang akan dipimpin dan dibawakan oleh Ibu Pendeta Sri Sayekti, Sarjana Teologia. Kami persilahkan Ibu. Kok enggak ada suaranya ya, Mbak Susana? Yang barusan. Halo? Halo, ini siap? Ini Ibu Sri, ada suaranya. Bu Sri mana ya? Sebentar saya cari dulu. Bu Sri di mana? Oh ini Bu Sri yang menggunakan yang punya Bu Hesti ya? Ya, ya. Oke, saya pin dulu ya. Sudah? Oke, ya Ya, ini. Ibu Ya, Sri. ya. Ini ya. Terdengar ya? Sudah. Terdengar Bu. Ya, silahkan Bu. Apa ini? Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan dan saya minta Ibu Esti John untuk membacakannya nanti. Mari kita berdoa. Sungguh kami boleh bersyukur dengan segala keterbatasan kami saat ini. Kuasa Roh Kudus nyata untuk kami boleh kembali membaca firman-Mu dalam perayaan Natal melalui live streaming keluarga besar APW Nusantara. Kami telah siap menerima sabda-Mu. Engkau hadir memberkati kami semua yang ambil bagian di dalamnya, terlebih hamba-Mu saat ini sebagai kepanjangan tangan Tuhan untuk merenungkan sabda-Mu, untuk membacanya. Engkau hadir dan bersabda, kami siap menerima. Dalam nama Yesus Kristus Sang Natal kami memohon. Amin. Ibu Esti, saya minta tolong dibacakan dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 14. Dipersilahkan Ibu Esti. Baik. Saya akan membacakan dari Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Terima kasih. Demikian pembacaan firman Tuhan. Keluarga besar APW Nusantara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi pada perayaan Natal kali ini sekaligus menyongsong tahun baru yang sebentar kita akan memasukinya, tahun 2021 yang akan datang. Sebelum kita bersama merenungkan, terima kasih untuk panitia APW yang boleh memberikan kesempatan kepada saya untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam rangka Natal Kristus saat ini. Walaupun dengan segala keterbatasan saya, puji Tuhan, Roh Kudus memberkati sehingga saya bisa bertemu dengan rekan-rekan walaupun dalam live streaming. Rekan-rekan APW yang kekasih, mungkin selama ini kita sudah melaksanakan kegiatan ibadah maupun perayaan Natal di tahun 2020 dengan segala keterbatasan ini. Karena pandemi yang masih belum usai dan menjadi pergumulan dunia dan kita semua. Namun di balik itu semua ada hal-hal yang mungkin berbeda tahun-tahun lalu ketika kita menghayati Natal Kristus yang setiap di penghujung tahun kita rayakan. Dan sesuatu hal ini menjadi referensi atau pengalaman iman. Karena kita mengimani kalau Tuhan tidak mengizinkan semua ini terjadi, maka kita tidak bisa juga untuk merasakan dan mengumuminya bersama Kristus. Keluarga besar APW yang dikasih Kristus, sengaja saya mengambil ayat dari Injil Yohanes tadi,
dengan tema yang sudah diberikan oleh pengurus ketika yang ada hanya Kristus. Ibu Bapak, saudara-saudara yang kekasih, sepanjang tahun 2020 ini ketika pandemi ada dalam kehidupan kita dan dunia, mau tidak mau akan merubah pola kehidupan kita. Segala sesuatu kita melakukan dari rumah, baik untuk pekerjaan, untuk aktivitas, ataupun apapun. Sehingga kita memang secara fisik dibatasi gerak langkah kita, terlebih kita sebagai makhluk sosial. Namun tidak akan mengurangi ketika segala sesuatu kita lakukan dari rumah. Maka saya berpikir tentu akan lebih banyak waktu yang kita berada di dalam rumah dengan segala aktivitasnya. Maka saudara-saudara yang kekasih, bagaimana kita menghayati Natal Kristus ketika kita terbelenggu dalam tanda petik karena pandemi, tapi satu sisi kita harus tetap melakukan aktivitas kita sebagai umat Kristiani, terlebih ketika kita mengikuti kalender-kalender gereja kita yang sudah tersusun sedemikian rapi, sedemikian teratur, dan sebagainya. Maka, saudara-saudara yang kekasih, ketika Natal Kristus itu kita lakukan, bagaimana kita memahami berita kelahiran Kristus dalam kehidupan kita beriman. Nah, keluarga besar yang dikasih Kristus Yesus, keluarga besar APW, mari kita melihat siapa Yesus dalam kehidupan kita. Sengaja saya mengambil Injil Yohanes. Yesus yang oleh Injil sinopsis dipahami oleh penulis itu masing-masing. Ketika kelahiran Yesus disabdakan atau dipaparkan dalam Injil, dimulai dari Injil Matius. Bagaimana kelahiran Yesus itu diwujudkan dalam silsilah. Dipaparkan oleh penulis melalui silsilah awal dari manusia pertama, Matius pertama. Injil Matius pasal 1. Kalau kita mau hitung, kelahiran Yesus itu ada dalam rangka yang sangat panjang. Dia termasuk dari generasi 42 generasi dari manusia pertama Adam. Tapi di dalam Injil Matius tadi dikatakan bahwa kelahiran Yesus itu, kedatangan Yesus bukan sebagai seorang yang sempurna, melalui orang-orang yang Tuhan pakai yang tidak sempurna, yang dengan kekurangannya. Misalkan Daud menikah dengan istri Uria. Kenapa tidak dikatakan dengan sebagai Daud menikah dengan Batseba? Kemudian pada generasi selanjutnya, di mana keturunan Yesus dari Daud itu melalui perkawinan Rut dengan Boas. Berarti Tuhan mau menyatakan bahwa kelahiran Yesus pun memakai orang-orang yang tidak sempurna. Itu dari Injil Matius. Injil Markus diceritakan Kristus sebagai seorang pelayan. Langsung tiba-tiba diceritakan bagaimana Yesus peka terhadap orang-orang di lingkungannya. Yesus memberikan pelayanan kepada orang yang membutuhkan dan sebagainya. Injil Matius, Markus, Lukas. Bagaimana kelahiran Yesus dipaparkan dengan jelas oleh seorang yang bertunangan, belum menikah, Yusuf dan Maria. Nah, puncaknya ketika
Injil Yohanes, penulis ini Yohanes mau menyatakan bagi orang-orang yang memiliki intelektual yang lebih tinggi, yaitu orang-orang Yunani yang dihadapinya saat itu. Dia mau mengatakan bahwa pada mulanya itu firman, dan firman itu telah menjadi daging. Itu ayat pertama. Dan ayat yang ke-14 tadi dikatakan, yang tadi sudah dibaca lebih dahulu, bahwa firman itu bersama-sama dengan kita. Yaitu Yesus yang memberikan anugerah damai sejahtera kepada kita. Dengan demikian, kalau kita melihat benang merah, karena Injil sinopsis mau menyampaikan berita kelahiran Yesus atau kehadiran Yesus sebagai juru selamat. Dia mau memulainya segala sesuatu dari yang tidak sempurna. Tetapi pada endingnya bahwa yang tidak sempurna itu Tuhan pakai, dan disitulah dari segala kerendahan hatinya, maka disitulah Allah mau menyatakan bahwa firman itu adalah Allah, dan Allah itu, firman itu adalah Yesus, dan Yesus itu adalah Allah yang ada di antara kita. Dengan demikian, saudara-saudara yang kekasih, bagaimana hal ini kita pahami dalam kehidupan ini. Bahwa Alkitab yang setiap saat kita baca, itu mau menyatakan, menyampaikan bagaimana Allah mau hadir dalam diri pribadi Kristus, yang dia mau serupa dengan segala keberadaan manusia, dengan segala ketidaksempurnaannya. Tetapi dari ketidaksempurnaannya itulah Allah memiliki bela rasa kepada orang yang diselamatkan. Allah mau mengosongkan dirinya dari segala kemuliaannya. Dia mau keluar dari zona aman kemuliaannya untuk melawan dunia ciptaannya, agar mereka menjadi alat-alat Tuhan yang mau menyatakan kemuliaannya. Saudara-saudara yang kekasih, bagaimana hal ini jika dipahami perayaan Natal atau ibadah Natal dalam situasi pandemi semacam ini? Kita tidak merayakan secara euforia seperti tahun-tahun lalu. Kita dengan keluarga besar, kelompok kita yang mungkin sahabat-sahabat kita menyewa hotel untuk menikmati perayaan Natal dengan segala yang kita miliki, fasilitas yang ada. Kemudian dengan lagu-lagu yang di mana-mana terdengar, dengan sajian makanan-makanan yang luar biasa, mengundang orang-orang yang terdekat, sahabat-sahabat kita, relasi-relasi kita, semua sekarang tidak kita jumpai, hampir tidak kita jumpai dalam masa pandemi ini. Tetapi satu sisi, satu hal yang sangat indah mungkin jarang kita lakukan pada masa-masa lalu, sebelum pandemi ada. Natal justru kita lakukan secara intimate, secara intim, keluarga batin, mungkin hanya suami istri, seperti saya dan suami yang sudah umur lanjut, hanya berdua kita merayakan Natal karena kami sadar tidak bisa datang ke gereja secara fisik dan sebagainya. Namun ini tidak mengurangi pemahaman hakiki Natal Kristus dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih, bagaimana dalam situasi kondisi, mungkin saya percaya Ibu Bapak Saudara-saudara, mungkin mulai bulan bulan Desember awal, kita sudah melaksanakan ibadah Natal. Namun ibadah yang kita lakukan tidak seperti ibadah-ibadah tahun-tahun lalu yang pernah kita lakukan. Apakah hal ini akan mengurangi sukacita kita? Tidak.
Sebagai seorang beriman, tentu ini satu pengalaman baru yang mungkin kelak akan kita ceritakan pada anak cucu kita. Bagaimana kita mengatasi situasi pandemi, namun satu sisi sebagai seorang beriman, kita harus tetap menikmati karya Tuhan dalam kehidupan ini. Maka ketika saat ini mungkin perayaan atau ibadah Natal tidak identik seperti tahun-tahun lalu situasi kondisi secara fisikal. Mungkin euforia tidak ada lagi. Tetapi Kristus tidak ada dalam kehidupan kita. Maka ketika kita melakukan segala sesuatu dari rumah, alangkah indahnya kita juga menaikkan intensitas pembacaan firman Tuhan. Jujur, saudara-saudara yang kekasih, ketika masa pandemi ini, memang saya lebih banyak stay atau tinggal di rumah. Saya sepakat komitmen dengan Bapak, dengan Tuhan, mari kita membangun persekutuan ibadah setiap pagi jam 6, setiap malam jam 8. Kemudian bagaimana ketika berdoa dengan anak-anak yang jauh dari kami, mari kita memfasilitas yang ada dari media sosial ini. Di Kota Salatiga khususnya, menjelang Natal biasanya ada perayaan Natal yang luar biasa. Pawai Natal yang diikuti ribuan orang. Diarak di Kota Salatiga dan mendapat respon dari pemerintah yang luar biasa. Karena Salatiga ini sebagai kota toleransi yang kedua di Indonesia sesudah Singkawang. Tetapi sekarang tidak ada. Perayaan Natal gereja-gereja Salatiga yang dirayakan setiap tanggal 25 Desember jam 4 pagi di lapangan Pancasila. Dihadiri ribuan orang, bahkan pernah sampai 10.000 orang. Dengan cuaca yang gerimis, dengan membawa alat sendiri. Dengan semangat iman mereka datang. Tetapi sekarang sunyi senyap. Hanya diadakan secara virtual melalui YouTube channel yang ada. Seolah-olah tidak ada tanda-tanda bahwa Natal itu bisa disaksikan banyak orang. Namun saudara-saudara, sesuai dengan tema kita, ketika hanya ada Kristus yang ada, apakah hal ini masih kita imani atau masih terasa gaulnya dalam kehidupan kita? Inilah yang menjadi tantangan. Mengapa? Dengan adanya pandemi, mau tidak mau, kita harus mengubah style gaya hidup, lifestyle kita, tanpa mengurangi kehadiran Kristus dalam kehidupan kita secara utuh. Maka firman Tuhan adalah satu-satunya pegangan hidup kita. Karena di sana Yesus berbicara. Firman itu telah menjadi daging, dan firman itu adalah Yesus yang memberkati kita. Maka mari keluarga besar API yang dikasihi Tuhan, yang kita saling mengasihi. Bersyukurlah dengan segala upaya kita. Sore hari ini kita boleh melaksanakan ibadah dan perayaan Natal, sekaligus temu kangen, sharing, satu dengan yang lain walaupun melalui keterbatasan. Namun tidak mengurangi, karena hanya Yesus yang ada, hanya Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Dan itu adalah segala-galanya. Mari, saudara-saudara yang kekasih, kita yang sudah diberkati Tuhan sepanjang tahun 2020
tinggal beberapa hari kita meninggalkannya, masuk di tahun yang baru 2021, yang katanya mungkin masih terjadi banyak prediksi-prediksi bahwa virus ini akan begini, begitu, dan sebagainya. Namun hanya Kristus yang masih ada dalam kehidupan kita, kita tidak usah takut. Walaupun dunia sunyi senyap, euforia, kehidupan umat Kristiani itu mungkin meredup dalam tanda petik. Tetapi Kristus, Roh Kudus tetap menyala dalam kehidupan beriman kita. Selamat Natal, Kristus, yang lahir dalam hati kita setiap saat dan setiap waktu, sepanjang masa sampai Maranatha. Dengan iman kita menyambut kedatangan Yesus, dengan iman kita masuk di tahun anugerah 2021 yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Sri Sayekti. Dilanjut dengan doa, silakan Ibu. Oh ya, mari saudara-saudara yang kekasih, kita menaikkan doa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur. Dengan segala keterbatasan kami, Tuhan masih izinkan kami melakukan satu upaya iman kami, yaitu merayakan Natal Kristus bagi kami keluarga besar alumni Pantiworo Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Walaupun semua kami lakukan dengan keterbatasan, namun kami percaya dan kami merasakan Kristus masih ada dalam kehidupan kami. Walaupun hanya Engkau yang ada, Tuhan, tidak mengurangi rasa kerinduan kami memuliakan Tuhan, membagikan kasih Kristus melalui seluruh aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk upaya pengurus APW, untuk upaya panitia Natal APW, sehingga saat ini boleh berlangsung ibadah perayaan Natal APW dengan berkat Tuhan. Sekarang kami sehati ingin berdoa Tuhan, untuk negara bangsa kami yang saat ini terus berjuang untuk memutus mata rantai COVID-19. Walaupun vaksin telah dipersiapkan, namun bukan berarti kami bebas dari pergumulan COVID. Justru Bapa melalui semuanya ini, Tuhan ajar untuk kami boleh mengubah pola pikir kami, pola cara hidup kami, dengan cara new normal, dengan protokol kesehatan yang ketat dan tanggung jawab oleh kami masing-masing. Disitulah kami boleh mendukung sepenuhnya upaya pemerintah. Berkati Tuhan, Presiden kami Jokowi dan jajarannya ketika mengupayakan vaksin yang diberikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sementara di musim penghujan, di luar sana banyak terjadi berbagai bencana alam, berbagai masalah sosial, ekonomi, kejahatan, dan berbagai penderitaan yang dialami oleh sesama kami. Mari Bapa, Kau ulurkan tangan-Mu yang penuh kasih, sehingga mereka yang mengalami berbagai penderitaan secara psikis, secara fisik, untuk masa depan mereka boleh tertolong karena kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang terus mendukung upaya pemerintah di dalam memutus mata rantai COVID ini. Biarlah mereka boleh memberikan kontribusi yang maksimal kepada negara dan bangsa kami. Sehingga kehadiran gereja Indonesia boleh terasa di berbagai lini kehidupan masyarakat bangsa Indonesia ini. Terlebih Bapak, kami bersyukur kehadiran APW Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Kami mengimani dengan apa yang Tuhan karuniakan kepada kami mampu memberikan kontribusi dalam lingkungan skop yang terkecil, namun Tuhan memberkati kami. Biarlah Bapak kami memberi diri sebagai alat-alat-Mu yang mewujud,
yang boleh dirasakan oleh masyarakat bangsa kami dalam skop terdekat di mana Tuhan menempatkan kami. Terima kasih untuk kami semua, keluarga kami masing-masing dari keluarga besar APW, yang terus mendukung dengan keberadaan APW yang boleh berkarya dengan karunia yang Tuhan anugerahkan. Kami berdoa untuk rekan-rekan APW yang lanjut usia, yang lemah tubuh. Mereka yang bergumul dalam banyak hal, Engkau hadir atasnya. Engkau memberkati pengurus APW Pusat, Ibu Esti dan rekan-rekan yang terus berupaya menyatukan kami di berbagai daerah di Indonesia walaupun pertemuan kami melalui virtual. Berkati para koordinator sektor yang ada di Indonesia. Mereka boleh berperan dalam lingkup kota, kabupaten, namun Tuhan memberkati. Terima kasih juga untuk pelaksanaan Natal sore hari ini, sore malam ini. Engkau memberkati mereka masing-masing, sehingga Engkau senantiasa menyempurnakan setiap apa yang Tuhan percayakan bagi kami. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan kami, walaupun hanya Kristus yang ada. Biarlah Bapa, ini sesuatu hal yang kami syukuri, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau bersama kami, dan biarlah kami juga selalu mengambil waktu khusus berkomitmen dengan Tuhan untuk setia taat membaca firman-Mu. Ketika firman Tuhan kami baca, disitulah Kristus berbicara kepada kami secara pribadi dan bersama melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Menyongsong tahun baru 2021, biarlah dengan pengalaman iman sepanjang tahun 2020 yang penuh dengan tantangan, namun Engkau tetap bersama kami, mengiringi kami, memberkati kami, baik dalam karya, pekerjaan, usaha, aktivitas, pelayanan kami. Dan ini satu bukti nyata bahwa Kristus hidup sampai saat ini. Mukjizat-Mu masih ada, kuasa-Mu berkelebihan bagi kami, sehingga kami hanya sebagai alat yang mau memberi diri untuk Tuhan pakai. Terima kasih Bapa untuk waktu yang indah pada malam ini, Engkau bersama kami. Kami akan melanjutkan acara Natal malam ini usai renungan ini Tuhan. Engkau memberkati kami sampai usai acara ini. Ampuni dosa dan salah kami. Terima kasih untuk setiap tim yang Tuhan berkati, sehingga perayaan ibadah ini boleh berlangsung dengan lancar dan berkat-Mu nyata. Di dalam nama Yesus Sang Putra Natal, kami mengucap dan memohon kepadamu. Kami serahkan semua di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Sri Sayekti yang sudah memberikan penguatan lewat firman Tuhan yang sama-sama sudah kita dengarkan. Selanjutnya saya akan lanjutkan acara kita pada sore hari ini. Maaf saya bersaing dengan masjid ya. Sama. Iya. Tidak apa-apa. Ayo. Kita akan sama-sama saksikan pujian dari sektor Semarang ya. Terima kasih sektor Semarang. Layakkanlah hatiku menyambut Tuhan, seperti emas kemunyandanmu, biar hidupku berkenan padamu, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Langit di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Ingatkah kau
Wanita hamil itu berjalan jauh, penuh-peluh, menetes jatuh ke atas tanah. Bukan kasur yang nyaman, bukan pula dokter maupun bidan. Ingatkah kau, bayi mungil itu terbaring sendu di atas jerami yang tertumpuk berbalutkan lampin, di tengah dingin yang menusuk. Juru selamat itu telah lahir. Ingatkah kau, para majus dari timur berjalan maju, melihat bintang emas, kemenyan, dan mur dipersembahkan bagi Raja Maha Mulia. Ingatkah kau, gembala di padang bergegas pergi meninggalkan domba, bersujud dan menaruh hormat kepada anak Allah yang hidup. Sambutlah dia, rayakan kelahirannya, rayakan kemenangan manusia. Juru selamat telah datang bagi kepunyaannya. Natal tak akan berarti tanpa kasihmu. Lahir di hatiku, hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Kami keluarga besar APW Sektor Semarang mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Oke, selanjutnya kita akan lanjut dengan sektor Jakarta ya. Ada persembahan paduan suara dari Jakarta. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu di hatimu. Terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu peneduh. Hai bumi yang penuh lemah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Terima kasih sektor Jakarta. Selanjutnya sebelum acara ini kita lanjutkan, Kak Yuheni akan memimpin kita di dalam doa syafaat. Maaf, apakah Kak Yuheni ada? Oh lah, aku doa syafaat, doa firman. Halo Kak Yuheni, saya share stop dulu. Apakah Kak Yuheni ada? Tadi rasanya. Halo, doa syafaat kan sudah sama Ibu Sri. Gak apa-apa, sekarang Kak Yuheni doa tutup ya. Maaf ya, Kita berdoa. Oke. Ya. Bapa pengasih yang sudah menganugerahkan Tuhan Yesus Kristus menjadi keselamatan bagi kami. Kami bersyukur karena selaku APW Nusantara, kami boleh merayakan Natal pada hari ini. Dalam segala situasi kondisi yang kami hadapi, kami diingatkan Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan hadir, Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, biarlah itu menjadi satu kenyataan yang menghiburkan, menguatkan, dan memantapkan kami untuk terus melangkahkan langkah-langkah kehidupan kami ke depan. Kami tidak terpancang kepada apa yang sedang terjadi dan akan terjadi. Tapi kami boleh melihat Tuhan yang terus memimpin dan mengarahkan kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, karena dalam situasi kondisi kami tetap aman di dalam genggaman kasih Tuhan. Biarlah kenyataan ini juga boleh disadari oleh setiap kami, terlebih oleh kami yang saat ini sedang bergumul di dalam segala kesulitan hidup karena ekonomi, karena kesehatan kami, ataupun karena masalah keluarga, masalah pekerjaan. Tuhan, biarlah kami boleh melihat
Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tetap bekerja. Tuhan tetap menolong kami. Karena untuk itulah Tuhan sudah datang mencari dan menyelamatkan kami. Oleh karena itu kami bersyukur untuk apa yang boleh kami rasakan pada malam hari ini. Kami dihiburkan, dikuatkan melalui firman Tuhan dan juga melalui seluruh acara perayaan Natal APWI. Tuhan, biarlah kami bertambah-tambah dalam taatan akan Tuhan, di dalam percaya, di dalam pengharapan yang semakin diteguhkan. Sehingga kami bukan saja merasakan Natal yang sesungguhnya untuk hati dan kehidupan kami, tetapi juga boleh melimpah keluar, boleh berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Ampuni kami kalau selama ini kami seringkali menjadi manja dan kami lebih lihat kepada Tuhan. Berbagi yang Tuhan melalui rasa solidar Tuhan yang sudah rela menjadi manusia untuk mendapatkan kami. Kami juga boleh berbuat bagi sesama kami melalui apa yang kami miliki. Bapa, terima kasih. Kami masih ada di dalam suasana perayaan Natal kami dan masih kami akan lanjutkan dengan acara-acara lainnya. Biarlah penyertaan Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami, bukan pada hari ini saja, tetapi juga untuk hari-hari selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang kami muliakan, kami sudah naikkan doa kami ini. Amin. Amin. Terima kasih ya Kak Yuheni, tidak mengurangi rasa iman kita kepada Tuhan walaupun kita udah berdoa ya. Selanjutnya kita akan saksikan bersama puisi berantai yang akan dipersembahkan dari sektor Surabaya. Sang damai. Damai. Ingat, pertama kali berjumpa di Eden. Betapa indahnya kehadiranmu di sisi manusia. Sangat menyejukkan. Sebab semuanya hanyalah Engkau dan mengenai Engkau. Tiada yang kurang saat itu. Yang ada hanya kesempurnaan. Pengkhianatan. Mengapa hal itu harus terjadi? Mengapa Engkau harus dikhianati oleh manusia yang Engkau kasihi? Terbuang, terjual, diasingkan, dijauhkan hanya karena tawaran sebuah kehormatan yang kosong. Namun sejak saat itu dan seterusnya, Engkau telah menjadi kerinduan yang tak berujung. Sejak di Eden, Engkau terus dicari dan dicari. Perang, pembunuhan, pertikaian, perselisihan, adu domba, gaduh, buntu, tamat. Inikah akhirnya tanpa kedamaian? Adakah harapan? Masihkah engkau hidup? Malam itu, sejak kesenyapan yang terjadi di Taman Eden, sayup-sayup terdengar lagi nyanyian yang telah damai di bumi di antara
berkenan kepadanya. Engkaukah itu? Engkaukah yang telah kembali kepada kami? Ya, itu adalah Engkau, Sang Damai. Dengan ciri yang melekat pada dirimu, meski aroma kotoran hewan memenuhi rongga dadamu, namun engkau tetap tenang dalam hangatnya palunganmu. Engkau yang datang kembali dalam rupa seorang bayi mungil. Dengan raut wajah penuh kehangatan, Sang Damai, damai di bumi, dan engkau kembali untuk berdamai dengan manusia. Kami APW Surabaya mengucapkan Selamat Natal tahun 2020 dan menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Keren. Keren ya. Terima kasih APW Surabaya. Kita lanjut ke Kediri ya. Sudah siap ini artis-artis Kediri akan muncul ya. Kita sambut dengan tepuk tangan meriah di rumah masing-masing ya. Ya. Kediri. Selamat bertemu keluarga APW semua. Usia tua atau usia senior bukanlah menjadi hambatan bagi kita untuk berkarya. Sekalipun fisik kita lemah, namun kita masih dapat melakukan sesuatu yang bermanfaat. Kami dari APW Sektor Kediri akan menampilkan video singkat cuplikan kegiatan lansia Sektor Kediri. Selamat menyaksikan. Sebelum saya pensiun, saya merasa khawatir. Apa yang akan saya kerjakan nanti kalau saya pensiun? Tetapi ternyata Tuhan sudah menyediakan pekerjaan. 40 tahun saya tidak pernah membantu suami saya karena saya sibuk dengan pekerjaannya saya sendiri. Sekarang saya bisa membantu suami saya dalam pekerjaan. Yang saya lakukan tentu hal yang mudah-mudah. Ini seperti ini adalah namanya ngeset. Saya bisa melakukan ini, ngeset. Ya. Tapi selain ngeset, saya juga bisa pakai ini, alat ini, aku juga bisa. Dan mengelompok-ngelompokkan. Ini urutan nomor, jadi dikelompokkan. Aku bisa melakukannya, dan aku bersyukur kepada Tuhan, karena aku sekarang bisa membantu penciptaan suamiku. Selamat pagi semua, selamat pagi Bu Teno. Pagi. Ya, di tengah-tengah kesibukan saya juga membantu di percetaan. Saya masih punya kesempatan karena Tuhan yang memberikan. Saya berkunjung ke rumah Ibu Teno ini. Ibu Teno ini adalah anggota jemaat GBIB, tapi sudah lama sekali tidak bisa ke gereja. Dan saya ke sini karena saya membantu membaca firman Tuhan, kemudian berdoa. Umurnya Bu Teno sudah 87 tahun, tapi beliau masih sehat dan kuat imannya. Setia mendengarkan firman Tuhan dan setiap malam selalu berdoa, memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Sungguh luar biasa dan bersyukur kalau kita punya juru selamat yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dadah. Lihat sana? Ya enggak bisa lihat ya. Ya. Loh. Kok pakai tiduran aku? Ngantuk. Bagaimana tuh ini? Kok tidur bangun? Tidur bangun. Jangan malas-malasan. Ayo kerja. Punya kerjaan no.
malah tidur. Punya kerjaan malah tidur. Jangan malas-malasan. Ya gitu, orang kok bangun tidur. Ya, teman-teman, ini loh. Aku kan sudah senior, tidak boleh kemana-mana. Ya sudah, aku di rumah pakai topi. Nah, coba lihat teman-teman kerjaanku. Nah, cantik toh. Walaupun sudah senior, tapi aku masih mampu. Masih mampu, Tuhan beri aku bisa buka topi, ya. Halo, Mak, ini ambil pensil, sudah saya ambil. Terima kasih. Sekarang kita mau bagi-bagi ke orang-orang yang membutuhkan. Iya, itu mau bagi. Kakak, adik, Rere, Yiyi, bantu Yanti memasukkan ke amplop-amplop. Nanti kita akan bagi ke orang-orang yang membutuhkan. Ya, oke ya. Nanti habis itu masukkan ini ke sini. Puji Tuhan, atas segala kemurahannya, saya masih diberi kesempatan untuk ngomong cucu. Ini suatu kegiatan yang sungguh luar biasa, sangat menyenangkan bagi saya. Sebentar ya Rafa ya, Mak mau nyalakan lilin dulu ya. Lilin Natal telah menyala. Sungguh bersyukur untuk kesekian kalinya kita boleh merayakan Natal. Walaupun di tahun ini karena pandemi kita merayakan Natal dengan cara yang berbeda. Namun damai sejahtera dan sukacita Natal boleh ada bersama-sama dengan kita. Kiranya kita tetap menjadi pelayannya yang setia sampai Dia datang kembali seperti yang dijanjikan. Apa yang harus kita lakukan untuk menanti kedatangannya? Maklah, Mbak Ceni, ini saya persiapan untuk Natal karena COVID. Saya nggak bisa kemana-mana. Nah besok saya juga, aku mau bilang padamu. Oh iya, oh sini, ini. Kalian nggak boleh di sini. Ini apa ini yang lilin besok dinyalakan. Itu lilin. Nah, besok anak-anak juga dikasih itu tasnya untuk anak-anak sana, diisi makanan sama kue. Ya, terus ini untuk nanti diantar. Kamu bantu enggak? Oh bantu kok enggak? Bantu ya. Tapi temannya akan dikasih satu tas nanti anak-anak. Ya, tasnya dibagi. Kalian mau bantu enggak? Ya. Halo teman-teman, bagaimana kita harus menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya? Karena kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus itu bukan lagi sebagai bayi, tetapi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya adalah sebagai hakim, sebagai raja,
di atas segala raja, dan Dia menghakimi orang yang hidup dan yang mati, seperti pengakuan iman rasuli kita. Di sana dikatakan, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Anak Manusia, yaitu Tuhan Yesus sendiri, itu akan datang dan tidak diduga-duga kapan dia, malam, siang, tengah hari, kapanpun dia datang, kita tidak tahu. Karena itu kita bersiap-siap dan tetap berjaga-jaga di dalam kehidupan kita. Dan kita semakin banyak berdoa, merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan teman-teman, selamat menyongsong Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Semoga damai Natal pada tahun ini menjadi kekuatan di dalam kita menyambut Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Keluarga besar APW dimanapun berada, Tuhan berjanji akan terus menopang kita sampai usia tua kita. Karena itu percayalah akan janji Tuhan dan terus semangat. Kami atas nama APW Sektor Kediri mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan selamat menyongsong Tahun Baru 2021. Aku Yesus tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong. Terima kasih sekali dari APW Kediri, luar biasa sekali. Setuju ya kalau kita ini nggak perlu mengundang artis. Ternyata APW kita ini walaupun sudah senior ya, luar biasa sekali bisa jadi artis dan bisa menghibur kita pada saat ini. Nah, selanjutnya di penghujung acara ini kita akan mendengar sebuah kesaksian. Kesaksian dari Kak Betty yang sama-sama akan kita saksikan sebelum kita akan mengakhiri acara kita. Ceritaku ini saya ambil dengan judul Yang Ada Hanya Tuhan. Hidup ini seperti serpihan potongan gambar kolase yang saya tampilkan di layar Zoom. Bermula kehidupan keluarga kami seperti layaknya keluarga-keluarga lain yang ada kalanya gembira, sukacita, atau sedih duka silih berganti. Tuhan tetap pelihara. Namun ketika anakku si kecil Neno berusia 2 tahun dan Gilang berusia 6 tahun, keadaan berubah. Karena papa kedua anakku telah pergi untuk selama-lamanya karena ada kecelakaan di jalan raya Kebumen. Kesedihan itu kami rasakan dan berkelanjutan
hingga beberapa tahun saya tidak bisa melupakan peristiwa perginya orang yang kami kasihi dengan begitu tragis. Tapi kembali, kalau yang ada hanya Tuhan di dalam kehidupan setiap orang, kita selalu akan dipelihara. Jatuh bangun saya alami untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Saya bekerja menjadi seorang guru di SD Kristen Lemuel, Pos Pengumben. Selama 37 tahun saya mengajar di sana. Seperti layaknya seorang pekerja, saya akan selalu jalaninya dengan satu tekad. Selain untuk menutupi ekonomi, ada satu keinginan, yaitu mendidik anak-anak murid saya dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab dan pelayanan buat di dunia pendidikan dan melayani Tuhan. Puji Tuhan, 37 tahun terlewati hingga saya pensiun. Sepanjang saya pensiun itu, kehidupan keluarga kami Tuhan peliharakan. Anak-anak lulus SD, SMP, SMA. Anakku waktu SD dia bersama-sama dengan saya sekolah di Lemuel, kemudian di SMP mereka berdua sekolah di Penabur Bintaro, kemudian waktu SMA Gilang di SMA 70 dan Neno sekolah di SMA Tarakanita. Setelah mereka menyelesaikan studinya di perguruan tinggi, Gilang di Undip Semarang dan mencapai gelar S1 Insinyur Teknik, dan Neno mencapai gelar S1 di bidang sastra Inggris. Setelah mereka hidup menjadi remaja, dewasa, mereka menemukan jodohnya masing-masing. Nah, di dalam kesendirian saya ketika anak-anak sudah pergi jauh ke Amerika sana berdua, saya jalani kehidupan ini sendiri di rumah. Namun saya tidak sendiri karena ada komunitas-komunitas yang selalu menjadikan saya tempat untuk bertukar pikiran, serawung, saling berbagi cerita, saling mendoakan, saling mendukung. Nah, ini satu cerita ketika anak-anak sudah ada di dalam kehidupan masing-masing, saya tetap menjalin hubungan dengan cara video call. Puji Tuhan, karena saya hidup di tiga zaman artinya hidup waktu kecil susah, waktu berkeluarga susah tapi juga senang, waktu masa tua, masa modern, komunikasi begitu luar biasa, sehingga saya tidak merasa sendiri di rumah karena setiap malam atau kurang lebih seminggu sekali saya selalu berkomunikasi dengan alat yang begitu luar biasa mempersatukan, yaitu alat komunikasi video call. Kita bercakap-cakap, tertawa-tawa, memamerkan masakan atau cerita tentang pengalaman mereka masing-masing.
Di masa pandemi ini sempat saya down karena berkurangnya pekerjaan yang mendatangkan rezeki keuangan yang dari Tuhan melalui anak-anak ngeles. Awalnya waktu saya pensiun di tahun pertama, saya mendapatkan 13 anak ngeles, lumayan sibuk dan lumayan juga dapur ngebul. Tahun kedua 6 orang anak, tahun ketiga hanya 2 orang anak, tahun keempat hanya 1 orang anak. Dan ketika COVID-19 melanda, tidak hanya pada diri saya dan tentunya keluarga-keluarga di Indonesia, bahkan seluruh masyarakat dunia terdampak oleh COVID-19. Saya tidak punya penghasilan apa-apa, namun saya juga tidak berani berharap terhadap anak-anak karena anak-anak juga terdampak juga COVID-19. Bersyukur anak-anak dan menantu tidak kena PHK, padahal rekan-rekannya banyak yang terkena PHK. Meskipun berkurang jam kerjanya, tetapi tetap eksis di dalam pekerjaannya. Dan puji Tuhan, berkat dukungan dari saudara-saudara APW yang mendukung saya di dalam doa untuk mendapatkan pekerjaan, saya sekarang bekerja menjadi pengajar di sekolah Kingdom Generation School BSD. Sekarang tidak terasa sudah melampaui semester 1, dan pekerjaan itu Tuhan yang pimpin. Kembali, kalau yang ada hanya Tuhan, maka segala sesuatu Tuhan peliharakan. Ketika saya menggumuli akan masuknya ke KGS, selain itu saya juga melakukan aktivitas di rumah untuk mengisi kekosongan itu dengan di teras rumah menanam tanaman-tanaman hijau, tanaman-tanaman obat, dan saya mengikuti kegiatan-kegiatan komunitas gereja sehingga saya bisa menjalin komunikasi dengan teman-teman. Itu yang sedikit melegakan saya. Karena jika kita terlalu memikirkan COVID-19, kita akan terbeban. Benar kata Dr. Terawan, kalau diri kita ingin sehat, yang utama adalah sehat di dalam hati atau sehat di dalam rohani kita. Kita pasrah kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita memuji memuliakan Tuhan dalam keseharian. Jangan biarkan kita di masa tua kita dirongrong oleh kesedihan, terlalu memikirkan COVID-19, terlalu bagaimana ekonomi kerumah tanggaan kita. Yang penting apa adanya. Ada sedikit, kita manfaatkan yang sedikit itu. Ada lebih, kita manfaatkan juga secukupnya, jangan berlebih-lebih. Puji Tuhan, Tuhan peliharakan saya sampai saat ini. Hingga menjelang akhir tahun dan Natal bersama APW ini, luar biasa Tuhan pelihara hidup saya. Terima kasih untuk kesempatan untuk sharing ini. Selamat Natal dan menjelang tahun baru 2021. Semoga APW tetap eksis di dalam kehidupan kebersamaan. Amin. Oke, baik. Terima kasih kesaksian yang sudah diberikan oleh Kak Betty.
Nah, sebelum kita akhiri ibadah ini, saya mau mengucapkan selamat datang juga kepada beberapa kakak-kakak yang baru hadir. Terutama di sini saya lihat ada tamu dari jauh sekali, dari Paris. Ada Kak Yudit Pelenkahu ya. Bagaimana kalau kita minta dia untuk menyapa kita ya? Oke, ayo dong Kak, kasih sedikit ucapan yang sudah sangat dirindukan oleh kami di sini semuanya. Restoran. Ya, ini tamu dari jauh ini. Terima kasih, Yudit. Ayo dibuka mute-nya. Dibuka mic-nya dulu ya Kak. Yudit Pelenkahu. Nih, Yudit sampai bulat nih. Mute Kak, suaranya di mute. Masih di mute Ya, tolong. Ya, oke. Ya, Yudit. Yudit masih mute, Yudit. Ya, udah dibuka. Masih mute. Ya, sebentar. Oke, ya, sudah. Pindah dulu. Oh, Karena iya. di bawah ramai. Oh, ya baiklah. Karena waktunya bersamaan dengan ibadah online-ku di sini. Oh. Jadi aku telat masuknya. Ya ampun lemune. Nggak apa-apa, Kak. Aduh, Sehat. lihat wajah Yudit yang Sehat ya, Kak? Sehat. Thank you. Luar biasa, puji Tuhan. Silahkan Kak, ayo silahkan. Di masa pandemi ini memang nggak ada kegiatan sama sekali. Jadi aku di rumah terus, jadi membuat aku makan terus, jadi gemuk. Gelundung. Tinggal digelundungin. Ya ampun. Emang harus banyak makan katanya ya, biar sehat. Iya, betul. Terima kasih banyak. Kalau saya boleh diundang di Zoom ini, ya mungkin memang saya yang paling jauh, tapi puji Tuhan, meskipun jauh dari teman-teman, saudara-saudara, Tuhan nggak pernah ninggalin aku kok di sini. Dia tetap menjagaku siang dan malam, memberkatiku. Di saat sekarang ini aku sendirian, karena sekarang aku sendirian di sini, suamiku sudah dipanggil Tuhan, tapi Tuhan tetap pelihara aku di sini. Ya, puji Tuhan ada banyak juga teman-teman yang baik yang selalu membantu aku, yang selalu mengingatkanku dan menolongku. Jadi aku nggak merasa sendirian meskipun hidupku meskipun sendiri tapi tidak merasa sendirian gitu. Karena Tuhan kirim teman-teman yang baik yang membuat aku jadinya punya semangat, punya kekuatan untuk melakukan banyak hal. Ya mungkin cuma itu yang bisa aku kasih ceritakan. Oke Kak, jangan merasa sendiri. Kami di sini rame loh. Ada yang mau bisa diajak untuk menemani Kak Yudit di situ? Saya mau kok. Kayaknya yang lain juga pengen. Semua mau ya. Kapan kita diundang ke situ? Makan-makan di restoran, mencicipi masakan Kak Yudit. Oh, aku sudah pensiun, sudah nggak kerja lagi. Oh, udah nggak kerja lagi. Oke, ya baik. Sudah pensiun. Semoga sehat terus ya Kak ya. Ya. Dan Tuhan senantiasa berkati. Terus bergabung dengan APW supaya tidak merasa sendiri. Ya. Ya. Oke. Baiklah, terima kasih untuk Kak Yudit. Dan sekarang kita akan beralih lagi kepada Ibu Pendeta, Ibu Sri, karena kami mohon Ibu bisa memimpin doa berkat buat kami semua ya. Ya. Kita akan akhiri acara kita tidak ini. kelihatan ya. Ya. Bentar.
Yang mana ini? Tulisan aku saya, Mas. Ya, sebentar. Oke. Tapi ada tulisannya Suharsono. Oke, doa berkat, Kak. Doa berkat, Bu. Ya, Ya. baik sudah ya. Mari saudara-saudara kasih, kita akan mengakhiri ibadah dan perayaan Natal APW. Mari kita minta berkat pada Tuhan. Kita berdoa. Intinya kami boleh menaikkan ucap syukur atas segala kasih karunia, berkat yang Kau berikan kepada kami. Bahkan perayaan dan ibadah Natal APW Nusantara boleh berlangsung dari awal pertengahan hingga akhirnya. Maka Bapa melalui persekutuan Zoom System ini, kami boleh Tuhan berkati dan kami akan melakukan kehendak-Mu, terlebih menghayati Natal Kristus yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami akan berpisah secara online, namun dalam doa kami saling mendoakan. Dan kiranya Tuhan anugerahkan kepada kami dengan berkat-Mu. Saudara-saudara yang kekasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Kristus dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai, memberkati, memelihara keluarga besar APW Nusantara dalam tugas panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan keluarga pribadi sekarang kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Oke. Terima kasih Ibu Sri. Selanjutnya Ibu Esti akan menyampaikan kata penutup buat kita semuanya. Silahkan. Terima kasih. Sebelum tutup mungkin kita foto dulu ya, Susan ya. Oke. Tutup aja dulu nanti. Nanti setelah itu sambil saya atur ya. Ya, kakak-kakak dan adik-adik semua. Bersama katanya. Terima kasih sekali. Hari ini kita sudah bersama-sama bisa merayakan Natal ya. Kalau nggak pandemi kita nggak ketemu perayaan Natal pastinya. Iya, betul. Syukuri bahwa dengan pandemi ini kita disatukan untuk merayakan Natal bersama-sama. Bahkan dari Paris pun kita bisa bertemu. Coba enggak? Kita bisa ketemu. Dari semua daerah, dari Papua, dari Papua ada beberapa ya, Kak Usirut sama Bali. Kemudian Catherine juga kemana kalau kita hilang? Aduh, sepertinya sinyalnya KST hilang nih ya. Aduh, maaf nih. Oke, baik. Kelihatannya KST hilang salurannya. Baiklah, saya mewakili ya. Sekali lagi terima kasih untuk kita semua, keluarga besar APW yang sudah hadir di Natal ini, dan ibadah ini boleh berjalan dengan baik semuanya karena anugerah dan kasih Tuhan. Terima kasih. Setelah saat ini nanti kita akan foto bersama, kemudian nanti boleh dilanjut dengan ngobrol-ngobrol ya. Oke, baik, saya ini dulu. Nanti tunggu guys.